Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Buddha Wakga, kelompok bait tentang Buddha. Bait 195 dan 196. Bait 195. Puja rahe pujayato buddheya diwasawake papanca sammatik kante tinnasoka parindawe. Bait 196. Teta dise pujayato nimbute akuto bhaye nasangka punyang sankhatung ime tamapi kenaci. Bait 195. Artinya, ia yang menghormati mereka yang patut dihormati, yakni para Buddha atau siswa-siswanya yang telah dapat mengatasi rintangan-rintangan, akan bebas dari kesedihan dan ratap tangis. Bait 196. Artinya, ia yang menghormati orang-orang suci,
yang telah menemukan kedamaian dan telah bebas dari ketakutan, maka jasa perbuatannya tak dapat diukur dengan ukuran apapun. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 195 dan 196 Buddha Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah stupa emas Buddha Kassapa. Suatu saat, ketika Sang Buddha dan para pengikutnya sedang dalam perjalanan ke Varanasi, mereka tiba di sebuah tanah lapang di mana terdapat sebuah stupa suci. Tidak jauh dari kuil tersebut, seorang Brahmana sedang membajak ladang. Melihat Sang Brahmana, Sang Buddha memanggilnya. Ketika ia tiba, Sang Brahmana memberi penghormatan kepada stupa tersebut, tetapi bukan kepada Sang Buddha. Kepadanya Sang Buddha berkata, "Brahmana, dengan memberikan penghormatan kepada stupa tersebut, engkau telah melakukan sebuah perbuatan yang terpuji." Hal itu membuat Sang Brahmana gembira. Setelah membuat keadaan batinnya tenang, Sang Buddha dengan kemampuan batin luar biasanya memunculkan stupa emas Buddha Kassapa dan membuatnya tetap tampak di langit. Kemudian Sang Buddha menjelaskan kepada Sang Brahmana dan para biku yang hadir bahwa terdapat 4 golongan orang yang patut dibuatkan stupa. Mereka adalah para Buddha atau Tathagata yang patut dihormati dan telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Para Pacceka Buddha, para murid-murid Arya, dan Raja Dunia. Beliau juga mengatakan kepada mereka tentang 3 macam stupa yang patut dibangun untuk menghormati 4 golongan orang itu. Stupa-stupa, tempat di mana relik sisa-sisa jasmani disimpan, dikenal dengan nama Saridhatu Cetya. Stupa-stupa dan bentuk-bentuk yang dibuat menyerupai orang-orang tersebut di atas, dikenal dengan nama Udissa Cetya. Dan stupa-stupa tempat penyimpan barang-barang seperti jubah, mangkuk, dan lain sebagainya dikenal dengan nama Paribhoga Cetya. Sang Buddha menekankan pentingnya memberi penghormatan kepada mereka yang patut dihormati. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 195 dan 196 berikut ini. Ia yang menghormati mereka yang patut dihormati, yakni para Buddha atau siswa-siswanya, yang telah dapat mengatasi rintangan-rintangan, akan bebas dari kesedihan dan ratap tangis. Ia yang menghormati orang-orang suci yang telah menemukan kedamaian dan telah bebas dari ketakutan, maka jasa perbuatannya tak dapat diukur dengan ukuran apapun. Sang Brahmana mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Stupa Buddha Kassapa masih dengan jelas tertampak lebih dari 7 hari, dan masyarakat tetap berdatangan ke stupa tersebut untuk memberikan penghormatan dan bersujud. Pada akhir hari ke-7, seperti yang telah dikatakan oleh Sang Buddha, stupa tersebut menghilang. Dan di tempat di mana stupa tersebut tertampak dengan kekuatan batin, muncul keajaiban berupa stupa batu yang besar. Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang